Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. The Heavenly Flame Ranking berisi 23 jenis Heavenly Flame yang semua orang di benua Doki tahu. Setiap jenis Heavenly Flame di daftar peringkat ini menyebabkan banyak orang berkumpul di merpati. Setiap berita kecil yang terkait dengan mereka akan membangkitkan keributan yang sangat besar. Poin ini sudah terbukti berkali-kali oleh banyak kejadian. Setiap api surgawi di peringkat api surgawi memiliki sifat unik mereka sendiri. Tentu saja, seperti bagaimana orang memiliki tangan yang panjang dan pendek, api surgawi secara alami memiliki yang lebih kuat dan yang lebih lemah ketika mereka dibandingkan satu sama lain. Jenis pertama dari Heavenly Flame yang Xiaoyan miliki adalah Green Lotus Core Flame yang menduduki peringkat ke-19 di daftar peringkat. Di atas memiliki suhu yang sangat liar dan sangat tinggi, jenis api surgawi ini sepertinya juga mampu memicu letusan gunung berapi. Tentu saja, sampai sekarang, Xiaoyan tidak pernah melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, dia juga tidak tahu apakah ini benar. Heavenly Flame kedua yang dia miliki secara alami adalah Valen Heart Flame yang menduduki peringkat ke-14. Jenis api tak terlihat ini mirip dengan Green Lotus Core Flame dalam hal kekuatan. Namun, itu lebih unggul dalam penggunaannya yang aneh. Tentu saja, itu juga memiliki kemampuan unik yang menyebabkan mata seseorang menjadi merah karena iri. Itu adalah kemampuan untuk membantu orang menyaring Doki di tubuh mereka untuk meningkatkan kecepatan latihan mereka. Sejak ia telah belajar tentang peringkat api surgawi dengan peringkat tertinggi yang pernah dilihat Xiaoyan adalah api pendinginan tulang dari Yao Lao, yang menduduki peringkat ke-11 pada peringkat api surgawi. Benda ini jauh lebih kuat dari dua api surgawi Xiaoyan dalam hal kekuatan destruktif. Mungkin hanya api hati teratai berkilau yang terbentuk dari penggabungan dua api surgawi ini bisa bersaing dengannya. Xiaoyan belum pernah melihat Heavenly Flame yang berada di atas api itu. Dia sama sekali tidak menyadari nama-nama Heavenly Flame dan kemampuan spesial yang mereka miliki. Bone Chilling Flame yang ke-11 telah memiliki kekuatan yang menakutkan dan merusak. Sulit membayangkan betapa menakutkan kekuatan dari peringkat ketiga Purifying Demonic Lotus Flame. Menurut apa yang dikatakan Yao Lao saat itu, memurnikan api liar iblis ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia lihat. Tidak ada desas-desus tentang siapapun yang memiliki semacam api surgawi selama bertahun-tahun ini. Api pada tingkat ini tampaknya pada dasarnya tidak ada. Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana orang yang merekam peringkat api surgawi telah memperoleh berita tentang api surgawi misterius ini dan mampu memberi peringkat nama mereka dari sana. Xiaoyan sesekali mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa itu 5 api surgawi dari peringkat api surgawi ini sebenarnya adalah hal-hal yang hanya pernah didengar oleh seseorang tetapi tidak pernah terlihat. Paling tidak, dia belum pernah melihat atau mendengar informasi apapun yang terkait dengan 5 surgawi api selama zamannya. Saat itu, dia sangat bangga dengan kekuatannya sendiri. Awalnya, dia telah merencanakan untuk mendapatkan Heavenly Flame yang berada di peringkat 5 teratas untuk menjadi layak atas status dan posisinya. Pada akhirnya, setelah menghabiskan banyak waktu dan banyak usaha, dia gagal mendapatkan api surgawi dalam 10 besar, apalagi dalam 5 besar. Akhirnya, dia hanya bisa menerima nilai yang lebih rendah. Dia memilih Bone Chilling Flame yang menduduki peringkat ke-11. Meskipun ini adalah kasusnya, dia hampir mengalami serangan balik saat dia mendapatkan Bone Chilling Flame. Dari ini, orang bisa mengatakan bahwa itu api surgawi di peringkat api surgawi memang bukan hal yang mudah ditemukan. Saat itu, Yao Lao sangat tercengang ketika dia telah mendapatkan potongan peta pertama yang terfragmentasi dari gua dan mengidentifikasi apa yang disebut teratai hitam. Siapa yang mengira bahwa itu benda yang telah ditunggunya begitu lama tanpa petunjuk sedikit pun akan benar-benar muncul di gua gunung yang terpencil. Wajah Xiaoyan juga menghela nafas saat hatinya mengingat semua masalah yang terkait dengan api surgawi.
Dia segera melompat turun dari tempat tidurnya dan menghampiri sisi meja. Setelah itu, ia mulai hati-hati bergabung dengan fragmen peta kekuningan kuno. Beberapa garis yang digambar di peta secara bertahap mulai bergabung ketika peta digabungkan bersama. Namun, beberapa hal yang digambar di atasnya membuat Xiao Yan benar-benar tidak mengerti. Mengingat pengalamannya, ia benar-benar tidak dapat mengidentifikasi di mana lokasi yang digambar di peta itu. Tangan Xiao Yan dengan lembut membelai peta. Matanya mendarat di sudut yang kosong. Menurut tebakannya, peta ini harus memiliki 4 bagian. Saat ini, ia sudah memiliki 3 bagian di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan potongan terakhir dari peta, dia mungkin bisa mendapatkan lokasi dari memurnikan senjata api iblis. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan cara ini, benua Douqi ini sangat luas. Kesulitan mencoba mendapatkan potongan peta akhir tidak jauh lebih rendah daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Terlebih lagi, sudah jelas bahwa itu seseorang tidak dapat menemukan sesuatu seperti ini secara terbuka. Ada banyak ahli di benua Douqi dan itu berbeda dari keberadaan Kekaisaran Jiama yang terpencil di mana orang biasa tidak tahu apa potongan peta itu. Oleh karena itu, jika ada yang mengetahui bahwa itu dia memiliki petunjuk untuk menemukan memurnikan api liar setan, kemungkinan dia akan menarik banyak masalah. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak ketika dia memikirkan ini. Alasan dia bisa mendapatkan 3 potongan fragmen peta adalah karena keberuntungan. Itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan jika dia ingin pergi dan mendapatkan potongan lain. Aku memiliki pengetahuan yang sangat sedikit tentang benua Douqi, dan aku benar-benar tidak menyadari hanya berita apa yang ada di luar sana. Aku pada dasarnya tidak mengerti dalam upaya aku untuk menemukan fragmen peta yang tersisa. Xiao Yan merenung sendiri. Tampaknya setidaknya aku perlu mencari orang yang dapat dipercaya yang juga memahami benua Douqi dengan baik untuk mendapatkan berita. Namun, Kailin dan Little Fairy Doctor tidak memiliki pemahaman yang lebih baik benua dibandingkan dengan aku meskipun mereka dapat dipercaya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja. Dia turun ke pemikiran yang mendalam. Ini berlangsung cukup lama sebelum jarinya tiba-tiba berhenti. Kegembiraan muncul di dalam hatinya saat dia berdiri dan dengan lembut tertawa. Bagaimana mungkin aku lupa tentang Elder pertama Suqian? Menjadi Elder pertama Akademi Inner Akademi Jianan, sepertinya Elder penghargaan ini harus menyadari banyak rahasia mengingat posisi khusus yang dimiliki Akademi Jianan di benua itu. Mencari dia seharusnya menjadi pilihan terbaik jika Xiao Yan ingin menemukan berita yang berkaitan dengan api surgawi. Selain itu, bahkan jika aku tidak dapat memperoleh berita tentang api surgawi, dikabarkan bahwa itu kepala sekolah Akademi Batin juga merupakan seorang elit Doujun yang sebanding dengan guru. Jika aku bisa bertemu dengannya kali ini, mungkin bisa mengundangnya untuk membantu Poison Spot Iblis ini mengingat hubungannya dengan Akademi Batin. Mata Xiao Yan berkedip. Dia segera menghela nafas lega. Dia telah meninggalkan Akademi Batin selama lebih dari setahun. Kemungkinan bahwa itu Valen Heart Flame yang tidak lengkap yang dia tinggalkan di Menara Refining Sky Blazing sudah habis. Jika dia tidak pergi dan membantu mereka mengisinya kembali, sepertinya Elder pertama akan menjadi gelisah. Sepertinya aku harus bergegas ke wilayah Black Corner setelah menyelesaikan masalah di sini. Xiao Yan tertawa pelan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. The Black Corner region dekat dengan tengah benua Douqi. Kemungkinan mendapatkan berita tentang api surgawi di tempat itu jauh lebih tinggi daripada tinggal di Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, Xiao Yan mungkin harus merencanakan perjalanan lain ke sana. Hati Xiao Yan rileks setelah membuat keputusan ini. Dia dengan hati-hati menyimpan peta di atas meja ke cincin penyimpanannya. Dengan gelombang lengannya, nyala api di ruangan itu padam, dan kegelapan sepi menutupi ruangan. Kamu berencana untuk menuju ke kawasan Black Corner? Medusa bertanya dengan terkejut. Dia terkejut ketika dia mendengar rencana Xiao Yan. Ya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, kepala sekolah Akademi Inti adalah seorang elit Doujun. Jika aku bisa bertemu dengannya, aku mungkin bisa memintanya untuk membantu.
Orang tua itu selalu hilang. Selama bertahun-tahun di Akademi Batin, aku hanya pernah melihatnya sekali. Bahkan jika kamu pergi, kamu mungkin tidak bisa bertemu dengannya. Ziyan di sampingnya meringkuk ketika dia menjawab. Aku setidaknya harus mencobanya, bukan? Selain itu, bahkan jika aku tidak dapat menemuinya, aku juga akan dapat menanyakan tentang beberapa informasi yang berkaitan dengan api surgawi dari Elder pertama. Jika aku dapat menemukan jenis lain dari api surgawi, aku tidak akan membutuhkan bantuan siapapun untuk membatalkan poison spot iblis ini. Xiao Yan samar-samar tersenyum dengan sikap tidak peduli saat dia menjawab. Baiklah, ada lebih banyak masalah di wilayah Black Corner daripada di dalam Kekaisaran Jiama. Apakah kamu perlu aku ikuti? Medusa merenung untuk sesaat sebelum menganggukkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. Meskipun kamu akan banyak membantu jika kamu mengikuti aku, aliansi Yan dan suku ular rakyat tidak akan lagi dijamin keamanannya jika kamu pergi. Oleh karena itu, aku hanya dapat merepotkan kamu untuk membantu aku melindungi Yan Alliance dan anggota klan Xiao kali ini. Xiao Yan ragu sejenak sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Orang-orang dari Hall of Souls tampaknya belum menyerahkan rencana mereka untuk klan Xiao. Jika mereka semua pergi, itu mungkin bahwa itu anggota klan Xiao akan berada dalam bahaya jika orang-orang dari Hall of Souls membuat jalan mereka ke Kekaisaran Jiama, yang tidak memiliki perlindungan dari seorang elit Dousong. Medusa merajut alisnya ketika dia mendengar ini. Dia tidak benar-benar yakin, terutama memungkinkan Xiao Yan untuk menuju ke daerah Black Corner yang penuh bahaya sendirian. Namun, apa yang dikatakan Xiao Yan benar. Aliansi Yan saat ini membutuhkan kehadiran seorang elit Dousong. Mengapa aku tidak menemani kamu? The Poison Sekte tidak lagi memiliki lawan dalam Kekaisaran Chuyun. Seharusnya tidak banyak masalah bagiku untuk pergi untuk jangka waktu tertentu. Dokter peri kecil yang pendiam di samping tiba-tiba menyarankan ketika dia melihat kekhawatiran di wajah Medusa. Xiao Yan terkejut. Dia segera menjadi agak ragu-ragu. Dia secara alami akan mendapatkan banyak keuntungan jika seorang elit Dousong seperti dokter peri kecil mengikutinya. Namun, dia memiliki sekte racun yang sangat besar untuk My Wuffle Poison Body mungkin meletus kapan saja. Jika kamu pergi terlalu lama, siapa yang akan datang dan membantuku mengendalikannya bahkan jika semua bahan sudah ditemukan? The Little Fiery Doctor tanpa sadar tersenyum dan terus menjelaskan ketika dia melihat keraguan Xiao Yan. Ini, baiklah. Terima kasih banyak. Xiao Yan secara alami berhenti ragu karena pihak lain telah berbicara sedemikian rupa. Dia segera mengangguk, menangkupkan tangannya, dan tersenyum kepada dokter peri kecil. Dia secara alami mengerti bahwa itu dokter peri kecil memiliki niat untuk melindunginya dengan mengikutinya. Medusa diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa itu dokter peri kecil telah mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa itu dia akan mengikuti Xiao Yan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat yang terakhir sedikit lebih lembut. Dia jelas tahu bahwa itu dokter peri kecil memiliki kekuatan yang mirip dengan miliknya. Xiao Yan seharusnya tidak terlalu bermasalah dengan penandaannya. Biarkan aku membawa gadis kecil ini juga. Aku setidaknya harus membiarkan First Elder dan yang lain melihat bahwa itu aku tidak memperlakukannya dengan buruk karena aku juga akan kembali ke Akademi Jianan. Xiao Yan menepuk kepala Ziyan hanya untuk berakhir dihindari oleh gadis yang tidak mau. Medusa samar-samar tersenyum dan mengangguk. Meskipun kekuatan Ziyan adalah hanya dari Do Huang, kekuatan aneh yang menakutkan miliknya adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Do Huang akan mengalami kesulitan melawan. Dia juga bisa dianggap cukup membantu. Dalam hal ini, kapan kamu akan pergi? Medusa melihat Xiao Yan saat dia bertanya perlahan. Kami akan berangkat besok. Sekarang, Xiao Yan tersenyum. Dia segera menjentikkan jarinya dan botol batu giok dengan api tak terlihat yang menutup mulutnya muncul di tangannya. Dia melihat botol batu giok. Rasa dingin menerpa matanya saat dia perlahan berkata, sekarang, kita harus mengorek beberapa informasi mengenai Hall of Souls dari mulut orang ini. Mata Medusa dan Little Fiery Doctor menyapu botol batu giok di tangan Xiao Yan,
menyebabkan mata mereka sedikit memadat. Segera, mereka menempatkan diri mereka dengan satu di depan dan yang lainnya di belakang, benar-benar menyegel interior ruangan ini. Mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka untuk yang disebut pelindung dasi dari Hall of Souls. Xiao Yan tertawa saat melihat reaksi dari dua orang ini. Tangannya menggosok mulut botol itu. Fluktuasi nyala api tak terlihat secara bertahap menjadi pucat sebelum akhirnya menghilang. Jiwa ilusi segera bergegas keluar setelah hamburan nyala api. Akhirnya, dia menembak ke arah langit-langit tanpa mempedulikan nyawanya. Sebuah dinding api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di langit-langit saat Xiao Yan menjentikkan jarinya. Tubuh spiritual ilusi itu mengetuk ke dalamnya dan segera mengeluarkan suara cici. Teriakan sengsara yang tajam kemudian muncul. Xiao Yan mengamati tubuh spiritual ilusi, yang menutupi kepalanya dengan panik. Dia tersenyum samar ketika segel di tangannya bergerak. Dinding api yang tak terlihat itu bergegas turun dan secara akurat melilit jiwa sebelum perlahan turun. Hehehe, pelindung dasi, mengapa kamu harus berlari begitu cepat? Xiao Yan berbicara sebelum dia tersenyum dan mempelajari pelindung Tai, yang bersembunyi dengan hati-hati di dalam api. Dia tidak berani membiarkan tubuhnya menyentuh sedikit dari dinding api di sekitarnya. Apa yang kalian inginkan? Pelindung kami dari Hall of Souls memiliki jejak spiritual di Hall of Soul. Mereka pasti akan merasakannya jika kau membunuhku. Pada saat itu, unit penegak dari Hall of Souls pasti tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Protektor Tai melotot pada kelompok Xiao Yan dengan marah saat dia meraung. Aku hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Selama Protektor Tai menjawab dengan jujur, aku tidak akan membunuhmu secara alami. Xiao Yan tidak berkomitmen untuk ancaman Protektor Tai ketika dia berbicara dengan senyum. Sebuah cahaya melintas di mata Protektor Tai ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa, apa yang ingin kamu tanyakan? Beri aku beberapa informasi yang terkait dengan Hall of Souls. Xiao Yan duduk di kursi saat dia bertanya dengan lembut. Informasi terkait dengan Hall of Souls. Pelindung dasi dikejutkan. Tatapannya terkejut saat dia melihat Xiao Yan. Orang biasa tidak bisa membantu, tetapi ingin menghindarinya. Tidak disangka bahwa itu orang ini benar-benar berinisiatif untuk menanyakan informasi. Brat, kamu benar-benar sangat berani. Jangan berpikir bahwa itu kamu bisa menjadi arogan hanya karena kamu memiliki dua elit dozongs di sisi kamu. Di mata Hall of Souls, melenyapkanmu hanyalah sesuatu semudah mengangkat tangan seseorang. Jika kamu bijaksana, kamu akan membebaskan aku secepatnya. Jika tidak, api tak terlihat di sekitarnya tiba-tiba menyusut sebelum Protektor Tai selesai berbicara. Akhirnya, itu melekat pada jiwanya. Suhu panas menyebabkan tubuhnya berulang kali mengeluarkan suara swing-swing sebagai tangisan sedih yang menyedihkan sekali lagi bergema di seluruh ruangan. Api memanggangnya selama sekitar setengah menit sebelum perlahan menarik diri, meninggalkan tubuh spiritual yang sangat lelah. Mata Xiao Yan adalah acuh tak acuh saat dia melirik Protektor Tai. Suaranya tenang saat dia berkata, ini bukan jawaban yang aku inginkan. Jangan berpikir bahwa itu aku tidak akan berani membunuhmu. Selain itu, aku akan membiarkan kamu menderita rasa sakit yang cukup sebelum aku melakukannya. Kamu, pelindung matanya sangat ganas saat dia menatap Xiao Yan dengan tajam sebelum melirik ke dinding api yang tak terlihat di sekelilingnya. Horor muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan sikap yang sangat tidak ingin, apa informasi dari Hall of Souls yang ingin kamu ketahui? Apa kekuatan dari Hall of Souls seperti? Xiao Yan melemparkan pertanyaan yang sangat dia perhatikan. Organisasi misterius ini adalah salah satu yang bahkan sangat dikhawatirkan oleh Yao Lao. Kemungkinan kekuatannya harus sangat menakutkan. Karena dia berencana untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya dari mereka di masa depan, dia secara alami harus memiliki beberapa pemahaman tentang kekuatan mereka. Ridicule muncul di mata Protektor Tai ketika dia mendengar ini. Dia berkata, apakah kamu tidak takut bahwa itu mengajukan pertanyaan ini akan memberi kamu pukulan untuk kepercayaan diri kamu? Jajaran di dalam Hall of Souls sangat terdefinisi dengan baik.
Tingkat pelindung itu sendiri dibagi menjadi 3 kelas. Aku hanyalah pelindung kelas manusia. Di atas pelindung, ada tetua mulia yang berposisi tinggi. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dikatakan memiliki beberapa lawan bahkan di seluruh benua Doki. Sochemua Lison Poison Sek hanya membutuhkan ruang cabang kecil untuk dikirim sebelum itu benar-benar dihilangkan di mata Hall of Souls. Kesendirian melintas di mata Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata pelindung Tai. Seorang ahli kelas Douzong sebenarnya adalah pelindung kelas terendah. Kekuatan seperti apa yang dimiliki orang-orang di atas mereka? Apakah kamu tahu seseorang bernama pelindungmu? Jari Xiaoyan dengan lembut menyentuh meja saat dia bertanya perlahan. Wu Ying, kamu telah bertemu dengannya. Kali ini, giliran protektor Tai menjadi sedikit kejutan. Kami telah saling bertukar pukulan. Xiaoyan dengan samar membalas. Kejutan melintas di mata protektor Tai. Dia sekali lagi memeriksa pria muda di depannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, dia juga pelindung di Hall of Souls. Namun, peringkatnya lebih tinggi dari aku. Dia adalah pelindung kelas bumi. Pelindung Earthgrade ya, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia bertanya dengan suara yang dalam, kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh kepala Aula Hall of Soul. Wajah protektor Tai menjadi agak aneh ketika dia mendengar pertanyaan ini dari Xiaoyan. Masih lama kemudian sebelum dia dengan dingin tertawa, pemimpinnya sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Lupakan aku yang hanya pelindung kelas manusia. Sangat mungkin bahkan pelindung kelas surga jarang melihatnya. Selain beberapa tetua terhormat dan beberapa orang lain, tidak ada yang tahu hanya kekuatan seperti apa yang dimiliki sang kepala suku. Hihi, bagaimanapun, dengan mampu mengembangkan Hall of Souls ke dalam organisasi besar seperti itu, kamu bahkan dapat berpikir dengan sensor kamu untuk mengetahui betapa menakutkannya kekuatan sang pemimpin. Aku akan mengatakan beberapa kata tanpa basa-basi. Beberapa dari kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan orang-orang yang sangat kuat yang memiliki kekuatan semacam itu. Protektor Tai mengejek ketika dia melihat Xiaoyan sedikit mengernyit. Jika kamu tidak ingin menanggung penderitaan karena dipanggang, yang perlu kamu lakukan hanyalah menjawab pertanyaan. Tinggalkan kata lain untuk membusuk di perut kamu. Mata dingin Xiaoyan menyapu dia sebelum dia bertanya, tahukah kamu mengapa Hall of Souls membutuhkan begitu banyak jiwa? Tidak, misi aku hanya untuk mencari jiwa, menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke Hall of Souls. Tidak ada yang tahu mengapa Hall of Souls membutuhkan begitu banyak roh. Aku tidak berbohong. Tidak ada yang bisa aku lakukan jika kamu tidak mempercayai aku. Pelindung Tai bahkan tidak berpikir saat dia membuka mulut untuk menjawab. Dia buru-buru menambahkan 2 kalimat lagi ketika dia melihat wajah suram Xiaoyan setelah dia berbicara. Di mana markas besar Hall of Souls? Ini? Aku juga tidak tahu ini. Pelindung Tai menjawab dengan wajah tak berdaya. Dalam hal ini, di mana kamu menyerahkan jiwa yang kamu tangkap? Mata Xiaoyan sangat dingin ketika dia mempelajari pelindung dasi. Dia hanya tersenyum dingin ketika melihat ekspresi tak berdaya yang terakhir. Biasanya, kami akan memiliki nomor target untuk bertemu dan harus menyelesaikan tugas kami dalam waktu yang ditentukan. Hanya dengan begitu kita akan kembali dan menyerahkannya. Namun, kami tidak akan kembali ke markas besar Hall of Souls. Hall of Souls memiliki cukup banyak ruang cabang di benua itu. Mereka adalah tempat di mana kami menyerahkan jiwa. Berapa banyak lokasi cabang perpustakaan yang kamu ketahui? Xiaoyan menekankan pertanyaannya. 1. Pelindung kelas manusia hanya memiliki kualifikasi untuk mengetahui lokasi satu kantor cabang setiap kali dia keluar untuk melakukan tugas. Pelindung Earthgrade dapat mengenal keduanya, pelindung kelas surga dapat mengenal 3 dari mereka, pelindung dasi tidak langsung memandang dinding api yang mengelilingi tubuhnya. Dia merasakan panas di dalamnya dan rohnya bergetar sedikit. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan membalas. Di mana itu? Xiaoyan menyipitkan matanya dan perlahan bertanya. Protektor Tai mengatupkan giginya ketika mendengar ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
Ini adalah rahasia dari Hall of Souls. Jika aku memaparkannya, akhir aku akan jauh lebih buruk daripada mati di tangan kamu. Kilatan dingin melintas di mata hitam gelap Xiaoyan. Dia tiba-tiba dan dengan erat mengepalkan tangannya, dan dinding api yang tak terlihat segera menyusut. Sesaat kemudian itu melekat pada tubuh protektor Tai. Suara cici sekali lagi muncul dan protektor tangisan tajam yang tajam diikuti. Kamu memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah menderita memanggang api dan mati sementara yang lain berdoa bahwa itu rahasia-rahasia kamu tidak akan diketahui oleh Hall of Souls. Xiaoyan acuh tak acuh berbicara kepada protektor Tai yang seluruh tubuhnya memancarkan asap putih. Kamu, bajingan, aku akan berbicara. Biarkan aku pergi. Pelindung Tai mengutuk ketika suhu api tak terlihat tiba-tiba terangkat. Dia hanya bisa teriak dengan cepat di bawah rasa sakit yang luar biasa. Dinding api yang semakin menyusut perlahan-lahan menyebar ketika Xiao Yan mendengar suaranya. Ini mengungkapkan tubuh spiritual yang sangat lelah dan menyedihkan. Aula cabang yang aku tahu sangat jauh dari kerajaan Cuyun. Itu ada di suatu tempat yang disebut aliran pemakaman di dalam Sky Heart Empire, yang berada di perbatasan antara bagian tengah benua dan wilayah barat laut. Pelindung jiwa Tai bergetar sedikit sebelum akhirnya berbicara dengan cara yang sepi. Sky Heart Empire, Burial Stream. Xiaoyan dengan lembut bergumam. Tatapannya menyapu ke arah dokter peri kecil dan Medusa. Berbagai kerajaan besar dan kecil di benua Doki sama banyaknya dengan jumlah bulu pada seekor kambing. Dia belum pernah mendengar apapun Sky Heart Empire. The Little Fiery Doctor merenung sejenak ketika dia melihat Xiao Yan melihat ke atas. Hanya dengan begitu dia tidak yakin mengatakan, aku sepertinya telah mendengar tentang kekaisaran langit hati ini, tetapi aku tidak yakin apakah kekaisaran ini benar-benar memiliki aliran pemakaman ini. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia melirik protektor Tai yang masih gemetar sebelum berkata dengan suara lemah, mudah-mudahan, apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Jika tidak, jika aku tidak dapat menemukan tempat itu ketika saatnya tiba, akhir kamu sepertinya tidak akan baik. Kamu sebenarnya masih berpikir untuk memenjarakanku. Protektor Tai dengan marah meraung. Wajahnya berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Jangan bilang aku harus membiarkan kamu pergi dengan cara ini. Xiao Yan dengan dingin tertawa. Dia tidak menunggu protektor Tai mengutuk dengan marah sebelum melambaikan tangannya. Sebuah gaya isap melonjak keluar dan sekali lagi mengisap yang terakhir ke dalam botol batu giok. Akhirnya, api yang tak terlihat dituangkan ke dalamnya, berulang kali memancarkan suhu tinggi sambil menyegel botol batu giok. Hal ini menyebabkan tubuh protektor Tai akhirnya berakhir dalam kondisi luka serius. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah sekali lagi mengikat pelindung dasi. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dari apa yang dikatakan pelindung Tai, dia hanya bisa melihat sudut gunung es yang dikenal sebagai Hall of Souls. Namun, sudut kecil ini membuatnya merasa terguncang. Itu memang layak menjadi faksi menakutkan yang bahkan Yao Lao sangat takut. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Medusa perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Aku pertama-tama akan menuju ke wilayah hitam sudut terlebih dahulu dan menyelidiki beberapa hal pada saat yang sama saat aku menelusuri api surgawi. Menurut apa yang protektor Tai katakan, kekuatanku saat ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap Hall of Souls. Oleh karena itu, aku harus meningkatkan kekuatanku secepat yang aku bisa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum segera melambaikan tangannya. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.